Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Keshi Salsabila dari kelas 1 IA24. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS Fisika Kimia 2D, yaitu mereview materi. Dan materi yang saya pilih adalah potensial sel ataupun bisa disebut juga sel volta. Pengertian dari sel volta sendiri adalah sel elektrokimia, di mana energi kimia dari reaksi redoks spontan diubah menjadi energi listrik. Prinsip kerja sel volta dalam menghasilkan arus listrik adalah aliran transfer elektron dari reaksi oksidasi di anode ke reaksi reduksi di katode melalui rangkaian luar. Lalu ada susunan sel volta. Secara umum, sel volta tersusun dari anode, yaitu elektrode tempat terjadinya reaksi oksidasi, katode, yaitu elektrode tempat terjadinya reaksi reduksi, elektrolit, yaitu zat yang dapat menghantarkan listrik, rangkaian luar, yaitu kawat konduktor yang menghubungkan anode dengan katode, serta jembatan garam, yaitu rangkaian dalam yang terdiri dari larutan garam. Jembatan garam memungkinkan adanya aliran ion-ion dari setengah sel anode ke sel katode dan sebaliknya, sehingga terbentuk rangkaian listrik tertutup. Pada gambar di samping terlihat rangkaian sel volta dengan dua kompartemen. Masing-masing kompartemen merupakan setengah sel. Pada kompartemen kiri, dalam larutan ZnSO4, terjadi setengah reaksi oksidasi Zn menjadi ion Zn2+. Sedangkan pada kompartemen kanan, dalam larutan CuSO4, terjadi setengah reaksi reduksi ion Cu2+ menjadi Cu. Logam Zn dan Cu yang menjadi kutub-kutub listrik pada sel volta di atas disebut elektrode. Logam Zn tempat terjadinya oksidasi Zn disebut anoda, dan logam Cu tempat terjadinya reduksi ion Cu2+ disebut katoda. Oleh karena itu, karena elektron dilepas dari reaksi oksidasi di anoda menuju reaksi reduksi di katode, maka anoda adalah kutub negatif dan katoda adalah kutub positif. Kedua kompartemen dihubungkan dengan pipa kaca berbentuk U yang berisi larutan garam seperti NaNO3 atau KCl dalam medium agar-agar yang disebut jembatan garam. Fungsi jembatan garam adalah untuk menetralkan muatan listrik dari kedua kompartemen setelah reaksi redoks dengan menyuplai anion ke kompartemen anoda dan kation ke kompartemen katoda, serta memungkinkan terjadinya migrasi ion-ion pada kedua kompartemen sehingga membentuk rangkaian listrik tertutup. Pada sel volta di atas, dengan jembatan garam KNO3, ion NO3- akan bergerak ke arah anoda untuk menetralkan ion Zn2+. Berlebih dari hasil oksidasi Zn dan ion K+, akan bergerak ke arah katoda untuk menetralkan ion SO4-2-. Berlebih dari larutan CuSO4 akan oleh karena berkurangnya ion Cu2+ setelah tereduksi menjadi logam Cu. Lalu ada notasi sel volta. Susunan sel volta dapat dinyatakan dengan notasi sel volta disebut juga diagram sel, yaitu seperti Zn dan menjadi Zn2+. Maka ruas kiri ini disebut juga anoda yang melakukan oksidasi. Dan pada ruas kanan Cu2+ menjadi Cu, itu termasuk reaksi reduksi, yang mana mereka disebut katode. Komponen-komponen pada kompartemen anoda atau setengah sel oksidasi ditulis pada bagian kiri. Sedangkan komponen-komponen pada kompartemen katoda setengah sel atau setengah sel reduksi ditulis pada bagian kanan. Tanda dua garis vertikal melambangkan jembatan garam. Ini yang memisahkan antara Zn dan Cu, disebut jembatan garam yang memisahkan kedua setengah sel. Lalu tanda satu garis vertikal melambangkan batas fase antara komponen-komponen dengan fase berbeda. Lalu tanda koma digunakan untuk memisahkan komponen-komponen dalam fase yang sama. Jika diperlukan, konsentrasi dari komponen-komponen terlarut ditulis dalam tanda kurung. Lalu ada potensial sel standar. Adanya arus listrik berupa aliran elektron pada sel volta disebabkan oleh adanya beda potensial antara kedua elektrode yang disebut juga dengan potensial sel ataupun gaya gerak listrik atau GGL atau electromotive force atau IMF. Potensial sel yang diukur pada keadaan standar
atau suhu 25 derajat Celcius dengan konsentrasi setiap produk dan reaktan dalam larutan 1 M dan tekanan gas setiap produk pada reaktan 1 atm disebut potensial sel standar. Nilai potensial sel sama dengan selisih potensial kedua elektrode. Menurut kesepakatan, potensial sel elektrode standar mengacu pada potensial reaksi reduksi. Katode adalah elektrode yang memiliki nilai E lebih besar atau positif, sedangkan anode adalah elektrode yang memiliki nilai E lebih kecil ataupun negatif. Kespontanan reaksi redoks dapat diprediksi dari nilai potensial reaksi redoks tersebut. Nilai potensial reaksi redoks sama dengan potensial, yaitu selisih antara potensial reduksi katode atau reaksi reduksi dengan potensial reduksi anode atau reaksi oksidasi. Suatu reaksi redoks akan berlangsung spontan ke arah pembentukan produk bila potensial reaksinya bernilai positif. Lalu ada deret keaktifan logam. Urutan-urutan unsur logam pada tabel potensial elektrode standar disebut juga deret elektrokimia atau deret volta. Dapat dilihat dari tabel yang terlampir, reaktivitas unsur logam semakin berkurang dari kiri ke kanan. Sifat reduktor atau daya reduksi logam semakin berkurang dari kiri ke kanan. Kecenderungan logam untuk teroksidasi semakin berkurang dari kiri ke kanan. Lalu sifat oksidator atau daya oksidasi logam semakin bertambah dari kiri ke kanan. Kecenderungan ion logam untuk tereduksi semakin bertambah dari kiri ke kanan. Lalu di sini saya lampirkan latihan soal dan pembahasannya. Di nomor 1, perintah soalnya adalah tulislah diagram sel volta yang disusun dari kedua elektrode tersebut. Pertama ini kita lihat dulu nilai E-nya. Nilai E Al lebih negatif, berarti dia mendapatkan reaksi oksidasi. Lalu pada Ag, nilai E-nya lebih positif, maka dia mendapatkan reaksi reduksi. Lalu diagram selnya terlihat seperti yang terlampir. Al memiliki nilai oksidasi menjadi Al3+, lalu di jembatan garam, Ag mereduksi menjadi Ag+, mereduksi menjadi Ag. Lalu perintah soal nomor 2 yaitu tuliskan reaksi yang terjadi pada sel tersebut. Pada Ag ini kan terjadinya reduksi, berarti dia itu adalah katode. Lalu pada Al ini terjadinya oksidasi, berarti dia anode. Lalu reaksi selnya berarti seperti yang terlampir. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.